Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Rohani dan Renungan Firman Tuhan. Pada kesempatan ini akan dilayani oleh Bapak Petrus Purnomo. Semoga menjadi berkat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan, kami meyakini dan kami mengimani akan hadir-Mu di tempat ini, di dalam hati kami. Oleh karena Roh-Mu saja menolong kami, menginsafkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami, bahkan di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan pada malam hari ini juga kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami untuk membuka setiap hati kami, membuka telinga rohani kami, membukakan hati kami untuk menerima akan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama sambut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di nama Tuhan kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini, bersama-sama untuk merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang beragama itu merindukan yang namanya hidup yang bahagia. Tuhan Yesus pun mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan datang membawa damai sejahtera. Jadi orang tuh hidup beragama tujuannya adalah bahagia. Tetapi permasalahannya, mencari kebahagiaan itu caranya berbeda-beda, gitu. Caranya berbeda-beda. Jadi orang yang berdosa itu bukanlah orang yang kemudian bukan hanya gitu ya melakukan sesuatu yang membunuh atau apa gitu. Jadi orang berdosa itu lebih kepada orang yang mencari gitu ya, mencari kebahagiaan dengan cara yang salah gitu ya. Mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Mencari kebahagiaan dengan cara mencarinya di dalam diri sendiri. Jadi kalau aku sudah bisa melakukan yang ini, aku akan merasa bahagia. Kalau aku bisa melakukan yang ini, aku akan merasa bahagia. Oleh sebab itu, Paulus itu mengatakan bahwa bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Aneh sekali bukan? Jadi kenapa? Karena begini, setiap kita itu menginginkan hidup yang baik, hidup yang bahagia, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan, mencari kebahagiaan itu dengan yang namanya materi, gitu. Materi tentu bisa membawa kebahagiaan, Bapak Ibu ya, bener kan? Bahagia. Kalau duitnya banyak, ayam soalnya, gitu kan? Tetapi, begitu ya, kebahagiaan ini sifatnya kan sementara. Kenapa kita tidak bahagia di sini, bahagia nanti? Double bahagia, gitu kan? Seringkali kebahagiaan itu kita ukur dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kalau kebahagiaan kita terletak dari apa yang kita miliki saja, maka kebahagiaan kita benar-benar Bapak Ibu. Karena hidup kita ini ya benar-benar kita tidak tahu. Jadi kalau kebahagiaan kita taruh di misalnya di apa yang kita miliki, maka kebahagiaan ini benar-benar kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang cepat akan berlalu. Kalau kebahagiaan kita terletak pada keluarga yang namanya keluarga, uang itu sampai kita mati ya selesai, keluarga sampai kita mati ya selesai. Artinya semua kebahagiaan di dunia ini itu pasti akan yang namanya berlalu.
Dan Tuhan itu memberikan kebahagiaan, kita diberikan keluarga, juga Tuhan ingin supaya kita bahagia, mencicipi kebahagiaan. Tuhan itu ya bukan Tuhan yang kejam gitu. Di dunia dikasih yang jelek-jelek, begitu yang nggak enak gitu. Terus kemudian nanti di surga itu enak gitu. Ya enggak juga gitu. Itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan juga ingin kita menikmati kehidupan kita. Tuhan ingin kita juga menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita diberikan keluarga, kan? Kita diberikan orang-orang di sekitar kita, sekalipun banyak tantangan, banyak masalah di dalam keluarga, tapi Tuhan ingin juga kita menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan melihat sejauh apa kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dan mengapa kita harus tetap berpegang teguh sama Tuhan. Kenapa semua hal yang Tuhan berikan itu tidak bisa menjadi patokan kebahagiaan yang kita miliki sekarang ataupun kesulitan yang kita miliki sekarang ini masih ada kelanjutannya gitu. Nah, kita melihat saja. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Saya akan membacakan bagi kita semua Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 24. Sudah ketemu ya? Saya akan membacakan bagi kita semua Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Demikian sabda Tuhan dengan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kita tidak melanjutkan di anak yang sulung gitu ya. Kita lihat anak yang bungsu. Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau kita melihat pada cerita ini cerita yang begitu menarik sekali. Bahkan dari kita sekolah minggu diceritakan terus gitu ya, kisah tentang anak yang hilang, bahkan ada lagunya gitu. Ada lagunya.
Tetapi kisah ini adalah kisah yang begitu menarik. Sebuah kisah tentang kasih Tuhan, sebuah kisah tentang cinta Tuhan kepada setiap kita. Dikisahkan tentang seorang anak bungsu. Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu itu anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu itu mendapat sepertiga bagian. Kalau anak sulung itu dapat 2/3. Anak sulung dapat lebih banyak. Anak bungsu dapat 1/3. Jadi dibagi 3, 1/3. Anak sulungnya dapat 2/3. Anak bungsu ini adalah sebuah gambaran, gitu ya. Sebuah gambaran pemberontakan. Kenapa anak bungsu ini meminta bagian kepada ayahnya yang masih hidup. Bapak Ibu, kalau seorang anak itu minta warisan kepada bapaknya aja masih sehat, gitu ya. Oh, meli ya, gitu ya. Dia meli. Bocah kurang ajar, gitu kan. Tahu melin gitu. Jadi anak ini memang dia minta pada bapaknya waktu masih hidup, dan itu tidak lazim. Pertama, dia minta kepada bapaknya ketika bapaknya masih hidup. Kedua, dia minta dia menjualnya. Padahal tradisi tidak boleh menjual. Kenapa? Dia harus menjaganya, atau menjaganya lah sampai bapaknya itu meninggal baru bisa dijual. Dia dikatakan beberapa hari kemudian dia jual, begitu. Jadi anak ini nggak tahu berencana sejak kapan, begitu. Kemudian ketika dia menjualnya, setelah itu dia gunakan untuk berfoya-foya harta bapaknya yang dikerjakan dengan susah payah, dia gunakan untuk berfoya-foya. Dan yang keempat, kemudian ketika terjadi bencana kelaparan, dia menajiskan dirinya. Ini artinya apa? Ini anak yang benar-benar sudah nggak karu-karuan. Sudah anak yang benar-benar rusak dan lain-lain. Jadi anak yang benar-benar pergi, dia memikirkan gini, bahwa ada yang lebih menyenangkan daripada di rumah bapakku. Ada yang lebih menyenangkan daripada rumah bapak. Itulah yang membuat dia berinisiatif, kemudian dia minta kepada bapaknya, dia gunakan untuk berfoya-foya. Dia merasa ada yang lebih menarik. Maka dia tinggalkan rumah bapaknya, benar, lebih menarik. Dia bisa foya-foya, menghabiskan semua uangnya. Dan itu membuat dia merasa senang sekali. Tetapi kesenangan yang dia miliki ternyata tidak berlangsung lama. Kesenangan yang dia miliki itu tidak berlangsung lama. Ketika dia sudah menggunakannya dengan senang-senang, dia dengan teman-temannya mungkin dia senang sekali. Entah ajeb-ajeb lah, entah di sana, entah dia ngapain lah, dia gunakan dengan seenak-enaknya. Tetapi namanya harta, gitu ya. Namanya harta. Kalau digunakan kemudian buat senang-senang ya habis. Gitu. Nah, ketika itu habis begitu. Saya kadang mikir-mikir begini, kenapa bapaknya itu sampai memberikan kepada anaknya? Apa sih di pikiran bapaknya gitu? Kok bapaknya kayaknya lugu sekali, dimintain dikasih gitu aja. Yang saya pahami, yang kemudian saya gumulkan, saya renungkan, bahwa bapak itu tahu apa? Tahu bahwa anaknya tidak akan bisa hidup sendiri, bahwa anaknya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jadi bapak itu kayak ini kan gambaran Allah begitu ya. Allah yang begitu tahu akan apa yang ada di depan, Allah tahu semua hal yang akan terjadi. Dan si anak ini seolah bapak itu bilang gini, ya kamu tak kasih biar kamu belajar begitu. Jadi seolah-olah itu Allah membiarkan atau mungkin Allah mengizinkan begitu si anak bungsu mencicipi dunia di luar sana. Si anak bungsu dibiarkan mencicipi seperti apa sih dunia di luar, seperti apa sih kesenangan di luar. Dan kesenangan di luar benar-benar sementara begitu ya. Ketika dia mulai menikmati semua yang dia miliki, dia foya-foya, dia senang-senang, terjadi bencana kelaparan yang dikatakan dia mau makan ampas babi saja, itu tidak bisa, nggak ada yang ngasih katanya. Itu menunjukkan betapa melaratnya, betapa menyedihkannya. Dan anehnya bapaknya tidak mencari sama sekali. Bapaknya di rumah saja nungguin gitu. Si anak ini pasti, si anak yang kalau bahasa Jawa itu bedugal gitu. Itu pasti pulang gitu kan. Pasti pulang. Dan benar si anak bungsu itu ketika ada dalam kondisi yang begitu sulit, itu
itu mengingatkan dia kembali. Saya berpikir bahwa anak bungsu ini kalau tidak punya pengalaman yang seperti ini, dia tidak akan pernah tahu arti di rumah Bapa. Kalau dia tidak pernah mengalami kesulitan yang seperti ini, dia tidak akan pernah tahu kasih Bapa itu seperti apa. Dia tidak akan pernah tahu betapa nikmatnya di rumah Bapa, sekalipun mungkin ya namanya di rumah Bapa begitu ya, pasti ada senang ada enggaknya begitu dalam kalau kita di rumah Bapa kita maksudnya gitu ya. Jadi si anak bungsu itu gitu ya, dia pergi ke negeri orang, benar-benar dia lakukan semua hal yang menyenangkan, tapi namanya hal yang menyenangkan itu semuanya pasti akan habis. Pasti akan jatuh, namanya kesulitan. Dan aneh, benar-benar aneh bahwa Tuhan itu kadangkala mengizinkan Bapak Ibu untuk kita mengalami satu kondisi yang seringkali kita ini minta Tuhan. Itu kan diceritakan anak bungsu minta, Bapak aku minta, kemudian setelah dia minta, dia gunakan dengan semaunya, Tuhan berikan. Ada kalanya Allah itu jadi Allah yang demikian. Allah yang mengizinkan kita punya pengalaman pribadi, pengalaman bahwa Bapa atau di rumah Bapa itu adalah rumah terbaik. Bersama Bapa itu adalah jalan terbaik, tempat kita kembali gitu. Jadi anak bungsu itu mengalami situasi yang seperti itu sampai dia tidak bisa makan, itu menjadi titik balik. Titik balik kenapa? Bahwa ini sudah istilahnya itu mentok begitu. Jadi di dalam kehidupan kita itu juga sama, ada titik-titik bahwa di mana Tuhan itu rasanya kayak pakai megafon Bapak Ibu. Megafon itu yang biasanya atau kalau enggak kayak di masjid itu loh, yang gede itu loh. Kayak kencang itu di telinga. Waduh, kencang tenan ya. Oke. Wah, sudah ternyata. Oke. Jadi Tuhan itu kayak pakai megafon, pakai corong itu di dekat telinga kita, balio gitu loh. Tuhan itu sampai segitunya. Ketika kita sudah mulai menjauh, Tuhan itu selalu punya cara untuk membawa kita kembali. Kenapa? Tuhan itu tahu bahwa kita tidak akan bisa jauh lama-lama dari Dia. Sejauh apapun kita, begitu Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita kembali. Dan anak bungsu ini peka, begitu. Pekanya gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa makan, baru eleng begitu. Jadi satu titik itu bahwa dia mikir, iya ya, dia mulai nyesel gitu. Ternyata lebih enakan di rumah bapakku gitu. Mungkin aku senang-senang benar, tapi lihat kondisiku begitu. Jadi sebuah kondisi yang mengingatkan anak bungsu itu bahwa di rumah Bapa itu jauh lebih baik. Bahwa masih ada Bapa yang mengasihi. Di rumah Bapa yang dulu mungkin tidak pernah kepikiran bagi dia bisa sampai kayak gini. Sekarang dia mengalaminya. Dan Tuhannya sekali bahwa Tuhan itu atau Bapa yang digambarkan itu mengizinkan anak bungsu itu. Tapi sekali lagi, kalau tanpa pengalaman itu, dia tidak akan pernah tahu apa arti kasih Bapa. Dia tidak pernah tahu arti rumah Bapakku. Tidak pernah tahu artinya naungan sayapnya. Jadi aneh bahwa Tuhan itu ada kalanya mengizinkan kita untuk kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Supaya tahu bahwa apa yang kita inginkan itu, yang kita inginkan sendiri itu pasti salah pada akhirnya gitu. Misalnya kisah yang digambarkan oleh Yunus. Bapak Ibu, ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus begitu kan? Dia pergi ke tempat yang lain. Tuhan itu tidak kemudian, Yunus kamu tidak boleh pergi ke sana. Tuhan itu kayaknya ngeliatin gitu ya. Alah, mau lari kemana kamu itu, gitu kan? Kayaknya di Jarno gitu, di Jarno. Ya, mau lari kemana sih? Kemudian dia naik kapal, gitu. Dia naik kapal, kapal itu diombang-ambingkan dengan luar biasa sampai semuanya putus asa. Dan kemudian si Yunus cerita dilemparkan ke dalam laut, gitu ya, dibawa oleh ikan. Ya kalau logika sudahlah pasti mati lah, sudah selesai begitu kan. Tapi kan enggak, kemudian dibawa ke daratan, ke pantai, dan dimuntahkan di sana. Itu kan enggak logis. Tapi
Tapi yang menarik ini adalah cara Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepadanya, Dia punya banyak berbagai cara. Sejauh apapun kita pergi, anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan itu jauh lebih besar, lebih daripada kemampuan kita. Mau lari kemana? Makanya kita mentok begitu ya. Kita sudah, Tuhan, marilah kembalilah gitu ya. Tuhan ingin kita kembali kepada Bapa. Bukankah di dalam Pemazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan di ambang kematian, berjalan di lembah kematian sekalipun, dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud itu seakan-akan berkata, lebih baik aku berjalan di tempat yang sulit tapi bareng Tuhan. Aku lebih baik berjalan di tempat yang sukar, di tempat lembah kematian, lembah yang mengerikan, tapi aku tahu aku berjalan dengan siapa. Daripada aku berjalan seperti anak bungsu itu, dia senang-senang begitu, dia lupakan bapaknya, setelah habis baru dia iling begitu kan. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu. Lebih baik berjalan dalam lembah kekelaman bersama dengan Tuhan daripada berjalan di tanah yang lapang, di jalan yang aspal yang lurus, nggak ada polisi tidurnya begitu, tapi tanpa Tuhan. Tapi kalau kita disuruh milih, sekarang begitu, kita pilih mana? Ya mungkin seperti kita ini, seperti anak bungsu ini gitu. Pak, aku tak cobain sing seneng begitu, sing enak. Pasti kita juga seperti anak bungsu itu yang pengen melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, bahwa anak bungsu ini pada satu titik, inilah yang membawa dia kepada sebuah kesadaran yang baru. Di rumah Bapakku lebih baik. Di rumah Bapakku lebih aman. Di rumah Bapakku. Dan kita bisa melihat respon dari ayahnya, dari bapaknya. Jadi bapaknya itu ya sudah di rumah saja begitu. Bapaknya di rumah, dia nggak nyari kemana-mana, dia nggak nyuruh kakaknya cari, begitu kan? Enggak, dia di rumah. Jadi dia menunggu di sana. Dan ketika anaknya itu masih jauh, maka kelihatan anaknya masih jauh. Dengan saudara, kalau orang nunggu ngasih makan babi, itu baunya sudahlah begitu. Di rumah saya itu kakak saya itu kan pendeta gitu, jadi dia juga pelihara babi, ada mungkin 10 atau 20 ekor gitu, bisa ngasih makan babi, mandiin babi, bersihin kotorannya gitu. Karena ya pokoknya bau lah gitu ya, bau. Ini artinya sesuatu yang najis. Jadi si anak bungsu itu kesalahannya sudah tak terhitung banyaknya sudah. Dan sekarang dia pulang dengan badan yang bau, dengan segala kekotoran hidupnya. Dia datang kepada Bapa. Dia datang dengan sebuah pertobatan. Dia datang, seenggaknya aku jadi budaknya aja enggak apa-apa. Tapi bapaknya itu diperlihatkan, ketika dia melihat dari jauh, ayahnya itu atau bapaknya itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia berlari, kemudian dia peluk anak itu. Dia tidak berkata, kamu bau, mandi sih, gitu. Apalagi zaman corona begini, mandi dulu, mandi bau, begitu kan? Enggak. Kemudian dia datang, dia peluk anak itu dan kemudian menangis. Dia begitu bahagia, anaknya pulang. Padahal ini anak yang kurang ajar gitu ya. Tapi dia begitu senang ketika anaknya itu datang. Anaknya datang, ayah itu senang karena dia tahu bahwa di rumah bapaknya itulah yang lebih baik. Bukan hanya dia senang karena dia kembali, tapi dia senang karena dia ingat akan rumah bapaknya, dia ingat akan belas kasih bapaknya, dan itu dibuktikan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Apa yang diberikan? Dia diberikan jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik itu adalah jubah kepala keluarga. Jubah milik ayahnya atau jubah yang terbaik yang dimiliki oleh keluarga itu.
Dan dikatakan dia dikasih cincin. Cincin itu adalah status yang baru. Anaknya tadi minta jadi apa? Jadi budak. Sekarang dia diberikan cincin, arti bahwa dia adalah anak. Sekalipun dia pergi kemanapun, dia menghabiskan, dia merusak kepercayaan bapaknya, ketika dia pulang, dia tetap anaknya. Ayahnya tetap mengasihinya, dan dia memberikan sepatu. Sepatu itu artinya kebebasan. Artinya bahwa dia tidak menjadi budak, tapi dia tetap menjadi anak. Dia menjadi orang yang bebas, dia tetap menjadi anak bapaknya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ini menunjukkan akan belas kasihan Tuhan ketika ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Siapapun kita yang sudah membelot, yang mencari kesenangan, mencari kebahagiaan tadi dengan cara yang salah, ketika kita kembali, Tuhan menerimanya. Tuhan itu masih mau menerimanya. Tuhan masih mau mengasihinya. Tuhan tidak menjadikannya budak, dia tetap menjadikannya anak. Maka ketika kita sudah ngeyel dan Tuhan itu kemudian memberikan sebuah kondisi untuk kita kembali, mari kita kembali kepada Dia. Kembalilah kepada Bapa. Kembali kepada Allah yang mengasihi kita. Kembali kepada Bapa. Bahwa di rumah Bapakku, dikatakan di rumah Bapakku tidak ada yang kelaparan. Di rumah Bapakku, saudara, aman di rumah Bapakku. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang digambarkan sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi. Tapi kadang saya ini juga heran kepada diri saya sendiri itu ya. Saya heran pada diri saya sendiri itu. Sekalipun bahwa bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang terbaik, tapi kita ini seringnya coba-coba gitu. Saya sendiri itu juga gitu. Coba lari dari Tuhan kalau bisa gitu. Coba lari dari Tuhan. Saya mulai memikirkan, saya mulai merenungkan begitu. Bapak Ibu, ketika saya memikirkan kisah Simpson, kemudian kisah Petrus yang menyangkal 3 kali. Kenapa Tuhan mengizinkan Simpson itu sampai melanggar perintah Tuhan? Simpson itu kan nggak boleh mengambil istri, nggak boleh minum minuman yang nggak jelas-jelas begitu ya. Terus kemudian juga nggak boleh potong rambutnya. Semua perintah Tuhan itu dilanggar oleh Simpson. Tuhan tidak bilang, Simpson kamu nggak boleh, enggak, dibiarkan. Tapi ketika Simpson sudah menghabiskan semuanya, melakukan semua kesenangannya, akhirnya dia di mana? Di rantai begitu. Ketika dia dirantai, dia sadar Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan itu tidak mengizinkan dia seperti itu, apakah Simpson akan sadar? Saya rasa tidak. Simpson tidak akan tahu bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Dia merasa itu miliknya sendiri. Dia melanggar semua perintah Tuhan. Dia melanggar semua yang Tuhan itu mau. Dilanggar semuanya. Tapi ketika dia melanggar, apa sebenarnya terjadi? Bahwa anugerah Tuhan itu juga terjadi atas dia. Dengan dia melanggar, dia tahu bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Aneh, kayaknya itu kayak paradoks gitu lah ya. Melanggar kok jadi anugerah gitu. Artinya begini, bahwa ketika Simpson itu kemudian melanggar apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengasihi dia, bahwa dia pasti akan mentok, begitu ya. Mentok, pasti akan kalah pada akhirnya kalau dia merasa bisa tanpa Tuhan. Dan benar, dia sudah diikat dua-duanya, dijadikan pelawak bahkan katanya, begitu. Kemudian di sana dia baru ingat, dia baru sadar, Tuhan berikan aku sekali lagi kekuatan. Loh, selama ini kemana begitu? Tapi Tuhan dengan sengaja. Kalau tanpa begitu, dia tidak akan pernah tahu apa artinya bergantung kepada Tuhan. Sama dengan kisah Petrus yang sampai melanggar, yang sampai menyangkal 3 kali. Kalau Petrus tidak menyangkal dan ayam berkokok, apakah dia akan ingat akan Tuhan? Saya tidak akan ingat. Saya tidak akan ingat begitu. Tuhan sudah ingatkan Petrus, kamu akan menyangkal 3 kali. Petrus bilang, enggak Tuhan, sampai aku mati pun aku tidak akan pernah nyangkal.
Beneran dia nyangkal 3 kali, kemudian ayam berkokok, dia baru inget, terkaget-kaget begitu. Kemudian dikatakan dia pergi dengan menangis dengan sedihnya karena dia telah menyangkal Tuhan. Tapi kalau dia tidak menyangkal sampai 3 kali, apakah dia akan ingat bahwa dia sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan? Dia tidak akan ingat. Aneh, bahwa ada kalanya Tuhan itu kayaknya membiarkan kita melakukan semua yang kita inginkan dengan kekuatan kita. Dan Tuhan itu kayaknya menunggu gitu, setelah kamu tidak akan kuat lah gitu. Kamu pasti mentok lah. Mau lari jauh kayak mana sih kamu lari? Anugerah Tuhan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan kita. Tuhan pasti bawa kita kembali. Tapi kita berharap begitu ya. Jangan sampai bawa kita kembali itu dalam keadaan sudah reot-reot gitu. Maka kita perlu peka Bapak Ibu. Peka terhadap panggilan Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Nggak usah nunggu terlalu jauh perginya. Tuhan itu seringkali memberitahu kepada kita bahwa di rumah Bapa itulah yang terbaik. Tapi memang kita ini perlu perlu experience sekali ya. Ada satu orang itu berkata begini. Justru di dalam tempat yang gelap kita bisa melihat indahnya cahaya bintang, katanya begitu. Justru di tempat yang gelap kita bisa melihat apa? Melihat indahnya bintang. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita itu berjalan di tempat yang gelap supaya kamu tahu, supaya kita tahu bahwa terang itu indah Bapak Ibu gitu ya. Supaya kita bisa melihat keindahan Tuhan, supaya kita bisa kembali kepada Dia. Dan Dia kadang mengizinkan kita untuk melewatinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang kemudian yang kita lihat dalam firman Tuhan. Tuhan itu seringkali bahkan di dalam perjalanan orang Israel, ya sudah berjalan saja begitu. Tuhan tidak memberikan jalan yang kemudian enak terus gitu. Tidak, ternyata Tuhan tidak kayak gitu. Dan penyertaan Tuhan itu terjadi tuh yang modelnya itu aneh-aneh gitu. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah tempat kita kembali Bapak Ibu. Kembali kepada Dia. Nggak tahu sampai seberapa jauh kita sedang bereksperimen gitu. Kita sedang melakukan, kita sedang mencoba untuk menguatkan diri kita sendiri, atau kita sedang mencari apa yang kita inginkan. Kembalilah kepada Dia. Lebih baik berjalan di tempat yang sukar bersama dengan Dia. Ada penghiburan, ada pertolongan sama Dia. Kalau kita diberikan sesuatu yang menyenangkan, itu datangnya dari Tuhan. Dan itu miliknya Tuhan. Mari kita untuk jadi tidak lupa akan kebaikan itu yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berikan masa yang sulit dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, berarti Tuhan menginginkan bahwa ingatlah ada jalan kembali kepada Tuhan. Dan siapapun kita, anak bungsu itu benar-benar, sudahlah Bapak Ibu, kalau orang zaman sekarang aja, kalau punya anak yang begini, diterima enggak kira-kira begitu? Diterima mungkin itu Bapak Ibu ya, tapi ngomelnya setengah mati ya, begitu. Wah sudah luar biasa lah gitu. Ya, sudah diterima. Tapi kita melihat Tuhan sebobrok-bobroknya anak bungsu itu, begitu. Serusak-rusaknya anak bungsu itu. Dia main, ya mungkin dia laki-laki, ini gambaran mungkin perempuan, dia sudahlah hidupnya sudah nggak karu-karuan gitu. Tapi ketika dia kembali Tuhan terima kok. Jadi apa sih sebenarnya seringkali yang membuat kita tidak mau kembali kepada Tuhan? Kenapa sih kita ini seringkali itu lebih bersikukuh begitu? Aku masih bisa, aku masih kuat. Bahkan ada kalanya dalam kehidupan kita itu kita merasa kecewa sama Tuhan gitu. Kecewa sama Tuhan untuk apa yang, karena kita merasa harusnya kalau di rumah Bapakku itu lebih baik, kalau di rumah Bapakku itu lebih aman. Dan ketika kita datang ke rumah Bapak, rasanya kita sudah kembali begitu, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata juga kadang tidak enak begitu. Mau tidak kita berjalan bareng Dia, sekalipun itu tidak enak?
Kayak Tuhan memberikan sebuah pilihan, kamu mau berjalan seperti anak bungsu ini, go. Susah, senang dan susah tanpa Tuhan, atau kamu mau kembali kepada Dia, susah dan senang tanpa Tuhan. Jadi di awal saya memberikan pendahuluan bahwa semua agama itu mengajarkan supaya mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, kebahagiaan yang macam apa, Bapak Ibu ya? Kebahagiaan yang macam ini seperti apa? Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah, bahwa Tuhanlah yang memberikan jaminan akan kebahagiaan. Karena kalau kita memberikan kebahagiaan itu repot sih Bapak Ibu. Kebahagiaan itu yang seperti apa gitu? Kalau bahagia itu kan yang pengennya nggak ada masalah. Yo kalau bisa cukup, mau beli apa cukup begitu kan. Padahal kebahagiaan itu repot begitu. Kalau kebahagiaan itu diukur dari tidak ada masalah, nah orang hidup itu tidak ada namanya tidak ada masalahnya gitu loh. Jadi masalahnya itu ya itu masalahnya, tidak ada orang hidup yang mau ikut manapun ya tetap ada masalah. Itu sudah pasti. Mau ikut Tuhan juga ada masalah, nggak ikut Tuhan juga ada masalah. Terus pertanyaannya, kalau ada masalah ini akan lebih baik yang mana? Hidup tanpa Tuhan, yang kita tidak punya pegangan gitu ya, nggak punya pegangan, atau mau ikut Tuhan sekalipun susah kita tetap punya pengharapan. Mau pilih yang mana? Jadi hidup seolah-olah memberikan sebuah jalan yang Alkitab katakan lebar dan sempit katanya begitu. Yang lebar api dan neraka katanya jiwaku mati selamanya. Yang sempit katanya hidup yang lebih baik. Tapi kalau lebar kan enak gitu ya, nggak perlu gandengan begitu kan, nggak perlu dituntun. Naik motor aja bisa ngetrek begitu. Tapi kalau sempit lewatnya aja gini itu. Mau nggak kalau jalan sambil begini-begini sempit sama Tuhan? Tapi ada pengharapan, ada penghiburan dari Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi jangan hilang pengharapan kita Bapak Ibu, sekalipun di tempat yang sulit. Kenapa? Ada rumah Bapa. Arti rumah Bapa itu artinya ada Tuhan yang selalu menanti kita. Ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Siapapun kita dan apapun yang sudah kita lakukan, setiap kita Tuhan mengingat kita kembali. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada anugerah Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu menjijikkan sehingga Tuhan itu tidak mau memeluk kita Bapak Ibu. Tidak ada dosa yang terlalu mengerikan sampai Tuhan itu tidak mau. Tidak ada. Anugerah Tuhan itu cukup untuk setiap entah masa lalu kita. Tadi kita juga menyanyikan tak peduli masa lalu, Tuhan tetap memilihku. Artinya apa? Setiap kita punya masa lalu, bukan? Setiap kita punya masalah, bukan? Setiap kita punya, bahkan yang kita simpen, kita itu punya gudang-gudang yang isinya barang bekas, kan? Maksudnya gudang dalam diri kita, gitu ya. Kita punya gudang-gudang yang kita simpen gitu, sudah kita gembok, bila perlu dikasih nomor kode, begitu, ditutup lagi, ditembok lagi sampai tebel gitu, sampai orang nggak bisa melihatnya. Kita punya yang kayak gitu semuanya. Saya juga punya Bapak Ibu. Pertanyaannya gitu, mau nggak kita buka gitu? Kita buka pelan-pelan, bilang Tuhan, aku mau membukanya. Aku mau bawa kepada Tuhan. Katanya kan Tuhan tak peduli masa lalu, bukan? Itu keyakinan iman kita, bukan? Tuhan tidak peduli dosa kita sejauh apa, Dia tetap menerimanya, bukan? Dia yang berkata, sekalipun dosamu seperti kain kirmisi, merah seperti kain kirmisi, Dia bisa menjadikannya putih. Tapi mau enggak kita? Mau enggak kembali seperti anak bungsu? Makanya kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan supaya kita tahu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan suatu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Mungkin kita melangkah sudah terlalu jauh Bapak Ibu. Dia mau kita kembali kepada Dia. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Bapa yang seperti Engkau.
Kami memiliki Bapa di surga yang mengasihi kami, yang merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Bahkan tidak pernah terpikirkan bagi kami bahwa kami itu punya Tuhan yang demikian, yang tidak pernah diajarkan oleh kepercayaan manapun, yang memberikan jaminan kepada kami akan hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Tuhan, tolong kami ketika kami sudah mulai jauh dari Engkau, kami sudah mulai melangkah lebih jauh lagi. Tuhan, ingatkan kami supaya kami kembali kepada Engkau. Kami tidak mau, Tuhan, bahwa hidup kami terlalu jauh dari Engkau. Berikan kepekaan kepada kami, berikan kemauan kepada kami, berikan kerinduan kepada kami untuk selalu pulang ke rumah Tuhan, untuk selalu datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kami terlalu jauh, Tuhan. Tolong kami Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada kami, berikan kepekaan dan pengampunan kepada kami. Setiap kami yang datang di tempat ini, kami percaya kami sudah diampuni, dan Kau akan terus mengampuni kami. Dan biarlah kami orang yang diampuni ini belajar untuk mengasihi Tuhan. Setiap hari, semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa kehidupan kami tidak menjadi mudah. Kami mau belajar, Tuhan. Kami mau belajar memilih setia kepada Tuhan, sekalipun kehidupan kami sulit. Karena kami tahu, Tuhan, kehidupan kami ada banyak hal yang membawa kami dalam kesulitan. Tetapi kami bersama dengan Tuhan tidak kehilangan akan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, berkati setiap kami yang mendengar. Tuhan, mungkin setiap kami yang hadir ataupun kami yang streaming, yang melihat secara online, mungkin kami sudah melangkah terlalu jauh. Tuhan, bawa kami kembali kepada Engkau. Ingatkan kami, Tuhan, bawa kami kepada Engkau kembali. Sadarkan kami bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan, bahwa di rumah Bapakku, di rumah Tuhanlah aman, di dalam dekapan Tuhanlah kami aman. Tolong kami Tuhan, biarlah setiap hari di dalam kesulitan kami, ketika kami bekerja, ketika kami harus bergumul dengan masalah hidup kami tetap tahu bahwa ada Bapa yang mengasihi kami, yang selalu memeluk kami, sekotor apapun dan seragu apapun kami, Engkau tetap memeluk kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur untuk kemurahan demi kemurahan. Inilah doa kami Bapa, kami peralaskan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, menjadi Allah yang Immanuel, yang senantiasa beserta dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi